Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name Nurila Yusa, number ID 22002126. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai resistensi dalam pengembangan organisasi satu, yang mana di sini saya akan lebih memfokuskan mengkaji mengenai pengertian resistensi di SDN 32 Bungo Pasang. Sebelumnya, di sini saya diampu oleh dosen yang pertama yaitu ada Profesor Rusdinal MPD dan juga ada Dr. HD Afriansyah MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya yaitu mengenai resistensi. Nah, sebelumnya di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu resistensi. Nah, sebagai pembukaan, jadi resistensi itu menurut Nugroho itu adalah suatu bentuk penolakan pada perubahan yang terjadi umumnya yang ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Nah, ancaman tersebut bisa saja real atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja. Nah, itu adalah resistensi. Nah, sebelum mengkaji lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil sekolahnya. Yang pertama yaitu ada nama SD-nya yaitu SDN Negeri 32 Bungo Pasang. NPSN-nya yaitu 10304638 yang beralamatkan di Komplek Pasir Putih Tabing, Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, kode posnya itu 25171. Nah, di sini sudah terakreditasi A, yaitu pada tanggal 30 November 2019. Dan kepala sekolahnya yaitu adalah Ibu Asmalinda SPD. Dan untuk visi dan misi sekolahnya, visinya yaitu mencetak peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Adapun misi SDN 32 Bungo Pasang ini, yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menguatkan pendidikan karakter peserta didik melalui pembiasaan sikap positif. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan potensi siswa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai sekilas pengertian resistensi menurut Nugroho. Nah, sekarang adapun pengertian resistensi yaitu adalah suatu perilaku bertahan atau menolak untuk berubah yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan. Nah, ini adalah menurut Oret pada tahun 2003. Nah, dalam konteks organisasi, resistensi ini terjadi ketika individu atau kelompok merasa nilai, kebiasaan, atau kenyamanannya terancam oleh perubahan yang terjadi. Nah, adapun perbandingannya dengan SDN 32 Bungo Pasang ini, yaitu perbandingan teori tadi dengan SDN 32 Bunga Pasang yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan di SDN 32 Bunga Pasang ini, kepala sekolahnya memaknai resistensi ini sebagai suatu reaksi yang wajar terhadap
perubahan yang belum dipahami sepenuhnya. Nah, resistensi ini muncul saat penerapan pembelajaran berbasis teknologi, namun berhasil diatasi dengan pendekatan komunikatif dan pendampingan guru. Nah, selanjutnya itu adapun perbandingannya dengan SDN 19 Kampung Olo. Nah, di sini berdasarkan hasil observasi dan wawancara teman saya, yaitu resistensi ini dipahami sebagai bentuk ketidaksiapan guru terhadap kebijakan baru. Nah, terutama dalam penerapan sistem administrasi digital. Namun, kepala sekolah berupaya memberikan pelatihan agar perubahan ini bisa diterima secara mendalam. Selanjutnya, perbandingannya dengan SDN 15 Pasangsarai, yaitu di sini kepala sekolahnya menjelaskan bahwa resistensi ini sering muncul pada tahapan awal perubahan, misalnya ketika saat penerapan kurikulum merdeka. Nah, beberapa guru cenderung takut salah dalam menyesuaikan diri. Tetapi setelah diberikan arahan dan bimbingan, mereka mulai terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya, adapun perbandingannya dengan SDN 35 Padangsarai. Nah, di SDN 35 Padangsarai ini, kepala sekolahnya menilai resistensi ini terjadi karena rasa khawatir terhadap tuntutan kerja baru. Nah, guru yang lebih senior menunjukkan keraguan yang dalam mengikuti perubahan. Tetapi kepala sekolah juga berupaya untuk mengatasinya dengan pendekatan persuasif dan memberikan contoh yang secara langsung. Nah, selanjutnya adapun perbandingannya dengan SDN 41 Kota Barapa. Nah, di sini kepala sekolahnya menyatakan bahwa resistensi ini adalah bentuk kewaspadaan terhadap perubahan. Nah, menurut beliau, resistensi ini dapat menjadi positif jika dikelola dengan baik karena dapat memunculkan diskusi dan evaluasi terhadap kebijakan sekolah sebelum diterapkan. Nah, yang tadi kita membahas SD dan sekarang perbandingannya dengan SMK, yaitu di SMKN 1 Bonjol. Nah, hasil observasi ini mengatakan bahwa resistensi dipahami sebagai penolakan sementara akibat kurangnya pemahaman terhadap kebijakan baru. Nah, kepala sekolah di sini menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar warga sekolah memahami manfaat perubahan organisasi. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat saya tarik, jadi berdasarkan hasil kajian teori dan temuan lapangan, di beberapa sekolah dasar, termasuk di SDN 32 Bungo Pasang yang saya observasi sendiri. Nah, dapat saya simpulkan bahwa resistensi ini dalam pengembangan organisasi merupakan sikap atau perilaku individu maupun kelompok yang menolak atau menentang perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, resistensi dapat muncul karena berbagai faktor, seperti ketidakpahaman terhadap tujuan perubahan, ketakutan akan kehilangan kenyamanan, rendahnya keterampilan terhadap hal baru, serta pola komunikasi yang kurang efektif antara pimpinan dan anggota organisasi. Baik, mungkin sekianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian resistensi pada pertemuan kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.